Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara-saudara berada dalam aktivitas saudara pada saat hari ini, kita sejenak ya dengan nilai yang amat sangat besar luar biasa, bersama-sama dalam Friday Service 40 menit, 40 menit ke depan kita akan bersama-sama ya di dalam Tuhan ya yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Bangun, saudara, dengan tema No Feast Last Forever, ya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ya, saudara-saudara, kita akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Hari Suryati dan doa pembuka oleh Bapak Andri Lukimantoko. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, mari saudara sampaikan doa saudara. Untuk yang di Zoom bisa di kolom chat, dan untuk yang di Facebook bisa di kolom komentar, dan saudara-saudara yang mengikuti ini di YouTube ya bisa kirim ke 0813 981 980 63 0813 981 98063. Baik saudara-saudara, kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa dan akan dipimpin oleh Pak Andri. Silakan Pak. Ya, salam semuanya. Saya sapa, Tuhan Yesus berkati, baik yang ada di online maupun Facebook dan juga YouTube. Selamat siang. Kita akan di hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil dan beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini Tuhan datang di hadirat-Mu, merendahkan diri Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami perlu Engkau, kami perlu urapan-Mu, kami perlu Roh Kudus untuk memimpin kami setiap hari. Maka dari itu Tuhan, kami akan bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya pengurapan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja begitu luar biasa. Baik kami yang di online, maupun Tuhan di Facebook, maupun di YouTube. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Kami serahkan Tuhan, Friday Service ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa kita dibangun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Ari memimpin pujian bagi kita. Baik, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukuran terima kasih kita diizinkan Tuhan di siang hari ini untuk hadir bersama-sama di ibadah Friday Service. Kita mempunyai Bapa yang sangat setia kepada kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan Bapa, Kau setia, karena kita mempunyai Bapa yang sungguh sangat luar biasa dan setia kepada kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, kau lebih dari harta, kaulah segalanya bagi kita ya Tuhan. Engkaulah baik Tuhan, kau sungguh sangat baik. Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Bapa. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau sungguh mulia, kau sungguh sangat setia Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku berterima kasih padamu Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu. Kau segala-galanya bagiku Tuhan. Engkau baik Tuhan, kau sungguh sangat baik, kau sungguh sangat teramat baik. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami juga rindu haus lapar akan firman Tuhan. Berkata-katalah Bapa melalui hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu dan kesempatan dengan hormat diberikan kepada Bapak Pendeta Rudi Bangun, berkati kita penyampaian firman Tuhan. Silakan Pak. Mikrofonnya Pak, Ibu baru. Ya, salam saudaraku sekalian. Halo. Salam.
Oh, Mendengaran suaraku ya? Ya, Pak. bagus Pak, Jelas, kebetulan. jelas Pak. Kalian, kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua di tempat ini. Kami bukan manusia sempurna Tuhan, masih jauh dari kekurangan. Oleh sebab itu kami mau belajar kebenaran firman-Mu supaya kami lebih mendekati kepada Tuhan, karakter kami setiap hari Tuhan. Apalah artinya Tuhan kalau kami tidak serupa dengan Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan kami minta bimbingan Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan untuk mengajari kami semua di tempat ini. Pakai aku Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini Tuhan, buat kami semua Tuhan yang mendengarkannya. Kami tolak segala kuasa-kuasa di luar daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan suara Tuhan dan diajar oleh Tuhan. Pakai aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Bapak. Haleluya Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, Shalom, salam kenal. Nama saya Rudi Bangun. Saya sahabat dari Bapak Pendeta Ferdinand. Kami sering sama-sama melayani saudaraku sekalian, dan Terang Eklesia sepertinya sudah nggak asing lagi bagi saya. Cuman masalahnya saya memang jarang diundang nih, Pak. Untuk kegiatan-kegiatan Terang Eklesia. Diundanglah Pak, biar sama-sama kita melayani Pak. Jadi judul yang saya berikan ini adalah cuplikan sebenarnya saudaraku sekalian. Cuplikan dalam satu buku. Ya. Buku itu judulnya yaitu Novice Lasts Forever. Saya suka sekali dengan buku itu. Novice Lasts Forever itu bercerita tentang perjalanan hidup seorang wanita, seorang keluarga yang sangat amat kaya. Kekayaannya itu pada zamannya luar biasa, saudaraku sekalian. Sangat luar biasa kekayaannya itu. Bayangkan keluarga Tionghoa ini mempunyai perkebunan tebu. Ya, keluarga ini keluarga kaya. Perkebunan tebu yang dimilikinya itu dari mulai Jawa Tengah sampai ke Kota Malang. Bayangkan luas sekali perkebunan tebunya. Sangat kaya. Saking kayanya keluarga ini, dia mendatangkan mobil dari negeri Belanda. Begitu mobil datang ke Semarang, nggak ada yang bisa bawa mobilnya, karena nggak ada yang bisa nyumpir mobil. Akhirnya mobil itu ditarik oleh kereta lembu atau kuda. Lama-lama, saudaraku sekalian, orang tuanya mendatangkan seorang supir, warga negara Belanda. Wah, itu zaman yang sangat, waktu itu mencolok sekali. Ya, bayangkan Belanda sebagai penjajah Indonesia, orang yang sangat ditakuti, dihormati, di keluarga ini jadi supir. Gitu. Jadi saudaraku sekalian, sangat kaya, bergelimangan harta. Sangat kaya. Sehingga anak-anaknya semuanya banyak tinggal di luar negeri. Jadi ibu ini yang dalam buku ini dia besar di Singapura, kawin dengan seorang warga negara Cina. Kebetulan dia duta besar Cina untuk Singapura. Dan selalu tiap malam mereka mengadakan satu pesta. Pesta, tiap malam pesta. Suaminya dari Singapura pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika, tiap malam pun pesta. Bergelimangan harta. Jadi wanita ini, saudaraku sekalian, yang sangat kaya ini, sampai-sampai dia ikut dalam pesta keluarga kerajaan Inggris. Ya. Setiap minggu, setiap malam rumahnya itu dipakai buat pesta, saudaraku sekalian. Saking kayanya, nggak kekurangan dia, sama sekali nggak kekurangan. Jadi disuplai oleh orang tuanya dari Semarang itu banyaklah uangnya. Kalau sekarang bermiliar-miliar, dulu berholden mungkin ya kan, berdolar-dolar gitu saudaraku sekalian. Jadi singkat cerita, saudaraku sekalian, terjadi revolusi Cina. Jadi terjadi revolusi Cina, Cina itu diambil alih kekuasaannya oleh komunis. Jadi semua orang-orang yang berkiblat ke barat dihancurkan oleh pemerintah Cina. Ya, yang berkiblat kepada komunis, termasuk suaminya. Suaminya pun akhirnya ditangkap, dijeblos ke penjara, dan ibu ini hidup sendirian, saudara sekalian. Singkat cerita,
Singkat cerita, ibu ini karena dia tua, umurnya meninggal itu kalau nggak salah saya 93 tahun. Dia meninggal di kota New York, di sebuah apartemen yang sangat kecil. Ya, dia tinggal hidup sendirian meskipun dia punya anak, dia memilih hidup sendirian. Akhir dalam hidupnya, saudaraku sekalian, akhir dari hidupnya, dia menulis sebuah buku, No Feast Lasts Forever. Artinya nggak ada pesta yang nggak berakhir. Semuanya berakhir. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, begitu juga Bapak Ibu dengan hidup kita. Pesta dalam hidup kita ini sekarang masih berlangsung. Masih kita berlangsung dalam suasana pesta. Tetapi saudaraku sekalian, pesta ini pun akan berakhir nanti. Suatu saat pesta ini akan berakhir. Suatu saat hidup ini akan berakhir. Kita nggak tahu durasi waktunya. Tapi Tuhan tahu durasi waktunya. Sejatinya Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, sewaktu kita lahir dalam dunia ini, kita sudah divonis mati. Semua kita. Ibu Indriani, Pak Andreas ini kalau saya lihat mukanya persis dengan Pak, siapa tuh Pak pendeta yang di NT itu yang terkenal apa? Dokter siapa nama itu yang sering di itu tuh di apa di YouTube tuh. Siapa? Iya, iya gitu. Joshua. Iya, Pak Dres mirip nih. Nah gitu Pak Alfian, ya, semua di sini, Ibu Amel, semuanya kita mempunyai durasi waktu yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Ibu Octavian. Jadi waktu kita lahir dalam dunia ini, kita sudah divonis mati sama Tuhan. Sudah divonis mati. Tetapi eksekusinya itu berbeda-beda. Ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada juga yang mungkin 20 tahun sudah eksekusi, udah dieksekusi. Gitu. Pertanyaannya saudaraku sekalian, sudahkah kita siap ya mempersiapkan hidup kita dalam kematian kita nanti? Pengkhotbah 1. Judulnya segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 2 kita baca Bapak Ibu sekalian. Mungkin ayat ini sudah lama kita tahu dan sering kita bacakan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 2 demikian firman Tuhan, segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku sekalian, yang berkata-kata ini adalah seorang raja yang punya hikmat yang begitu besar dan dahsyat. Yang berkata ini, yang dikatakannya segala sesuatu sia-sia, bukan manusia gagal, saudaraku sekalian. Ya. Bukan manusia gagal, bukan yang berumah tangganya gagal, bukan yang usahanya gagal. Tetapi seorang yang punya hikmat dan kekayaannya itu sangat luar biasa pada zamannya. Mungkin kekayaannya ini kalau di-convert dengan keadaan sekarang ini luar biasa kayanya. Karena Raja Salomo ini punya emas itu bukan berkilo-kilo, berkapal-kapal. Kalau kita baca di pengkhotbah atau di kitab Amsal, raja-raja Arab itu menyetorkan emas itu berkapal-kapal, saudaraku sekalian. Dia punya segalanya. Dia punya 700 gundik 300 istri, 1000 dia punya. Apalagi dia punya kekuasaan begitu besar. Banyak bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa, penguasa-penguasa besar saat itu datang kepadanya hanya untuk mendengarkan hikmat. Begitu dahsyatnya seorang raja ini, ya. Begitu luar biasanya. Tetapi pada akhirnya dia menulis satu kitab pengkhotbah yang dikatakan adalah semuanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Gitu. Jadi apa yang sia-sia, saudaraku sekalian, yang dikatakan oleh pengkhotbah ini? Sia-sia semua kalau hanya kita berkutat soal dunia ini. Karena dunia ini akan berakhir. Ya, kalau kita cari uang dari pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk kepentingan di dunia supaya kita nyaman, sia-sia Bapak Ibu sekalian. Karena pesta kita akan berakhir. Kita akan dikubur, kita akan ditinggalkan oleh semua orang, ya. Dan kita akan dilupakan sama semua orang.
Gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dikatakan dengan sia-sia, seperti pengkhotbah bilang. Jadi kalau kita berani belajar dengan rajin dari sekolah, belajar dengan rajin, kerja dengan keras, supaya apa sih? Supaya sebenarnya kita hidup di dunia ini layak, kita hidup di dunia ini nyaman. Tapi pernah nggak kita berpikir untuk kita supaya hidup kita layak dan nyaman di kekekalan yang itu adalah hidup yang sebenarnya? Di dunia ini kita hidup nggak sebenarnya, sudah ada durasi waktu. Ya, ada durasi waktu Bapak Ibu sekalian hidup dalam dunia ini. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Kebanggaannya apa? Kesukaran. Gitu loh. Kebanggaannya kesukaran. Sekaya-kaya kita pun ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sekaya-kaya kita udah umur 93 tahun, kita tuh nggak bisa lagi membedakan antara angkot dengan Rolls Royce. Sama rasanya. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Sama rasanya. Mau dikasih TV yang 50 in, 56 in, 60 in, dengan HP ini pun udah sama aja rasanya. Nggak bisa nonton lama, mata berair, katarak. Ya, duduk di mobil Mercy, Rolls Royce yang besar pun nggak bisa nyaman, masuk angin kena AC. Coba, mau apa lagi? Makan daging udah nggak bisa. Minum yang manis-manis udah kena gula. Makan yang enak udah kolesterol. Coba. Ada lagi kita kebanggakan, saudaraku sekalian. Semuanya akhirnya kita tinggalkan. Hidup yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Itulah hidup yang sesungguhnya, bersama dengan Tuhan. Dan itu selamanya, nggak ada durasi waktu lagi, Bapak Ibu sekalian. Itu selamanya kekal. Sudahkah kita memikirkan bagaimana kita akan hidup dalam dunia kekal itu? Diterima di kemah abadinya Tuhan. Kalau kita mati-matian hidup di dunia ini hanya untuk hidup nyaman, hanya untuk hidup kita supaya kita bisa hidup wajar, nggak salah. Silahkan aja saudaraku sekalian. Memang kita harus begitu. Kita nggak boleh jadi benalu. Kita nggak boleh jadi sampah masyarakat. Ya, kita nggak boleh jadi orang yang meminta-minta. Kalau bisa kita mengasih pinjaman sama orang daripada kita minjem. Itu prinsipnya. Tapi saudaraku sekalian, untuk hidup yang akan datang, apakah kita sudah sedemikian kerasnya berusaha? Untuk hidup yang akan datang kepada kita, yaitu kekekalan. Apakah kita sudah sedemikian besarnya untuk berusaha? Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketinggalan Alkitab dalam perjalanan ke gereja, apakah kita pernah pulang ambil Alkitab? Tapi coba tinggalan HP, muter biarpun udah gereja ketinggalan, HP ku tinggal. Balik saudaraku sekalian, lihatlah dunia bagaimana sudah mencekram kita. Ini firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Merenungkan firman Tuhan. Saat teduh, berdoa. Coba kita pikir-pikir saudaraku sekalian. Lalu kita mau masuk surga. Mau Tuhan berkati kita, mau Tuhan tolong kita. Sedangkan Tuhan pun kita jadikan nomor 2. Jadi ban serep. Coba kita punya mobil. Buka ban serepnya, pasti kotor. Nggak pernah dipakai. Tapi kalau ban yang kelihatan, kita cuci, kita semir, ganti pelek bila perlu. Yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan, batiniah kita ini Bapak Ibu sekalian harus kita beresin. Saya juga termasuk yang ngomong itu. Belum beres, masih jauh. Makanya saya bilang sama Tuhan, aduh kalau bisa Tuhan jangan dulu ambil nyawaku. Karena masih banyak yang harus kuperbaiki Tuhan. Untuk menuju ke kekekalan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ngomong masih suka ngomong, mikir masih terserah, mau mikir apapun, nggak tahu perasaan Tuhan. Coba kita jaga perasaan Tuhan. Bagaimana kita bisa jaga perasaan pasangan kita, bisa jaga perasaan orang, belajar jaga perasaan Tuhan. Soal berkat mukjizat, jangan pernah curiga sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dia Allah yang setia kepada kita. Bapak Ibu sekalian semua di tempat ini, di Zoom ini, Bapak Ibu semua pernah pengalaman sama Tuhan. Saya pun begitu. Ya, nggak pernah Tuhan tinggalkan kita. Mungkin kadang-kadang Tuhan tempatkan kita dalam lembah kekelaman dan air mata. Mungkin juga sudah sering kita mengalami itu.
Tapi toh akhirnya bisa semua dilewati. Amin. Bisa semua dilewati. Sampai Zoom ini kita datang ini, di belakang kita itu udah lama kita lewati masa-masa sulit kita bersama dengan Tuhan. Toh akhirnya kita masih bisa tampil sekarang seperti ini, masih bisa hidup, masih bisa ada di tempat ini. Waktu kita kena punya masalah dulu, mungkin kita pikir, aduh Tuhan, habislah saya, tamatlah hidup saya. Mungkin pernah begitu kita dengan masalah-masalah kita yang lalu. Atau mungkin suami kita meninggal, bagaimana nih Tuhan membesarkan anak saya. Tapi toh sekarang terlewati semua, ya kan Bapak Ibu sekalian? Nggak ada yang nggak Tuhan tolong masalah kita. Jadi cari Tuhan. Bukan cari berkatnya, bukan cari mukjizatnya, tapi cari perkenanan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti kita waktu kita tutup mata, Tuhan jemput kita. Jadi nggak masalah lagi. Kalau meninggal, kalau kita nggak punya uang, katakanlah kita orang miskin, nggak peduli siapa yang nganter. Nggak ada masalah, biarpun yang nganter cuma 2-3 orang, tapi pastikan siapa yang jemput. Kalau dia antar sama mobil yang berderet, forwarder, polisi, apa semuanya, tapi yang jemput malaikat maut buat apa? Gitu loh. Kalau kita hidup benar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup benar, takut akan Tuhan, anak kita, keturunan kita pun akan dibela Tuhan. Akan ditolong Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, selagi pesta dalam hidup kita masih berlangsung saat ini, ya, hiduplah dengan bijak. Karena semua ini pun akan berlalu. Semua akan kita tinggalkan. Semua kita akan jadi produk masa lalu. Seperti apa kita mau dikenang orang, kita yang tentukan. Apakah kita dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang munafik, orang yang berdosa, atau kita dikenal jadi orang yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jadi waktu kita tutup mata, Tuhan akan sambut kita. Di rumah Tuhan, di sorga yang indah. Di sana tidak ada lagi durasi waktu, Bapak Ibu sekalian. Selamanya kekal. Kekal selamanya. Enaknya kekal. Sekarang kita di dunia enak, tenang. Ada batasnya. Kalau Pak Ferdinand tiba-tiba diundang orang, kalau saya bilang, Pak Ferdinand, Anda berangkat Senin ke Yerusalem. Senang nggak, Pak? Senang. Saya biayain semua. Tapi kok pulang juga ke Jakarta akhirnya, Pak? Ada batas waktunya, ada durasi waktunya semua. Ketemu macet lagi, ketemu masalah lagi. Pun sebaliknya, susah pun kita, ya, susah pun kita ada kadaluarsanya, ada batas waktunya, susah pun. Tapi nanti di kekekalan, nggak ada batas waktu, durasi waktu udah habis. Kita akan senang selamanya melayani Tuhan, berjumpa Tuhan muka dengan muka. Ya, Yesus yang selama ini kita bayangkan mukanya, wajahnya, nanti kalau kita mati, kita akan sentuh tangannya. Kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, kata Tuhan. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, senang dengan Tuhan. Gitu. Tapi sekarang ini kita yang tentukan, mana kita mau pergi melangkah. Mau kehinaan kekal atau ke surga kekal, kita yang tentukan. Selagi pesta masih berlangsung, ya, selagi hidup kita masih ada, tadikan napas kita masih ada, raih Tuhan sebanyak-banyak, genggam Tuhan, kan cuma itu aja kawan kita nanti. Begitu kita di ICU nanti, yang kedengaran cuma suara rumah sakit, tit, 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 instrumen-instrumen rumah sakit, cuma itu aja. Tapi kalau kita kenal Tuhan, genggam Tuhan, wah, Alkitab katakan apa? Paulus katakan apa? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Hari bahagia kita, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu nanti Tuhan panggil kita. Itu bukan hari kesedihan kita, tapi hari bahagia kita. Hari bahagia kita nanti bukan hari ulang tahun perkawinan kita. Bukan hari ulang tahun anak kita, cucu kita. Tapi hari bahagia kita adalah waktu Tuhan panggil kita. Itu hari bahagia kita. Karena kita akan berjumpa bukan dengan Tuhan. Bukan hari kesedihan kita. Tuhan akan perlihatkan nanti keindahan. Upah Tuhan berikan nama kita. Jadi selama dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, berdoa,
ikut Tuhan, iring Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kita. Pasti, yakin. Semua kita di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ya kan? Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, waktu kita mati tutup mata, kita terima upah. Wah, kalau kita pegawai kerja sama orang, kalau dirapel uang kita 20 tahun, sebanyak apa uang itu? Coba, Bapak Ibu sekalian sekarang melayani Tuhan, Ibu Indriani, Pak Ferdinand, Ibu Jenny, Pak Andri Lukmanto, ya. Kalau kita nanti ditutup mata, ketemu Tuhan, dirapel semua Tuhan, dikasih upah sama kita, wah, luar biasa bahagianya. Luar biasa bahagianya. Kita kerja aja dalam dunia ini, ya. Kalau ada satu kantor, kita dipelihara sama dia, dikasih makan, dikasih rumah, dikasih kendaraan, toh anak-anak kita dipelihara sama dia, tapi nggak dikasih gaji. Nanti begitu kita pensiun, dikasih gaji sekalian 50 tahun per 10 miliar. Senang kita, apalagi Tuhan yang kasih upah kita nanti. Betapa bahagianya Bapak Ibu sekalian. Dari itu, ayo, mari kita tata hidup kita lagi sebaik-baik mungkin, selagi pesta masih berlangsung, karena pesta ini akan berakhir. Sekuat-kuat kita, sehebat-hebat kita, sehebat-hebat kita pelihara kesehatan, ya, sejago-jago kita, sebanyak-banyak uang kita pasti mati. Persiapkan hari kematian kita. Apa kata bahasa sekolahan itu Pak Ferdinand? Memento mori, apa ya? Ya. Persiapkan hati kematian kita. Memento mori. Itu. Bagaimana kita giatnya bekerja dalam dunia ini supaya hidup kita baik. Harusnya lebih giat lagi kita bekerja. Cari Tuhan. Untuk apa? Untuk waktu Tuhan tutup mata. Ayat terakhir Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya bacakan. Akhir kata judulnya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Seorang raja yang luar biasa besarnya, ya, yang seolah-olah dia putus asa di hidup ini, akhir kata dia bilang, takutlah akan Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian pesan Tuhan siang hari ini pada kita, persiapkan hari kematian kita. Supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pesan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami ingat Tuhan akan pesan ini. Memang kami belum sempurna Tuhan, tapi tolong kami supaya kami bisa ingat pesan Tuhan ini dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Pak Ferdinand. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang saat ini ya dalam menyatakan suaranya bagi kita saudara-saudara. Ya, kita yang saat ini bergelut di dalam aktivitas hari-hari, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Kita diingatkan, dinyatakan untuk bagaimana kita mempersiapkan waktu di masa nanti yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Rudi Bangun, ya, luar biasa firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik saudara terkasih, kita akan mendengar pengumuman ya yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani dan dibantu oleh Abdullah Rizqullah di multimedia. Silakan Bu. Salam Bapak Ibu semuanya.
Baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Di antaranya, pertama, Friday Service seperti saat ini. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di Jumat depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Eklesia yang oleh sertifikat teologi atau evangelis, masa pembelajaran selama 1 tahun yang diadakan secara online. Bebas biaya Bapak Ibu, boleh menghubungi nomor WA 0813-981-98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813-981-98063. Yang keempat, bila Bapak Ibu ingin didoakan, dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke nomor WA 0813-981-98063 untuk didoakan oleh tim doa. Yang kelima, ada sahabat doa, juga Bapak Ibu boleh mengirimkan pokok-pokok doa melalui WA 087838477536. Sahabat doa ini ada juga akunnya di Facebook dan YouTube. Yang keenam, diberi kesempatan untuk Bapak Ibu menabur di ladang Tuhan oleh Terang Eklesia Ministry menyediakan nomor rekening BCA 3422647837. BCA 3422647837 atas nama Bapak Ferdinand Huta Barat. Dan bukti pengiriman Bapak Ibu boleh mengirimkan ke nomor WA 0813-981-98053. Semua kegiatan ini dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita sampai selama-lamanya, dan diberkatilah mereka yang melayani, dan setiap kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus kita. Amin, amin, amin. Salam. Amin. Ya, baik. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa-doa yang akan dipimpin oleh Ibu Octaviani Wijaya. Ya, biarlah pokok-pokok doa, tadi saya lihat ada di chat di Zoom, ya, diminta untuk mendoakan cara radio RCK ya besok ya oleh Pak Saud Simamora. Ya, kita juga ya akan mendoakan orang-orang yang kehilangan ya, pekerjaannya oleh karena hal-hal yaitu musibah, yaitu malapetaka ya, mungkin bisa dikatakan begitu, bahkan di beberapa negara ya, ada banjir, ada longsor, ada kebakaran besar dan lain-lain ya. Dan juga berdoa untuk ada beberapa juga di kalangan pekerja, di kalangan pebisnis mungkin ya, yang memang di dalam praktiknya agak terganggu dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam penghematan biaya ya di setiap departemen yang ada ya, mempengaruhi para pekerja-pekerja, para usaha dan lain-lain. Ya, baik, dan juga dinantikan masih pokok-pokok doa untuk kita doakan. Dan setelah doa syafaat nanti kita akan ditutup oleh doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Andreas Perman. Ya, baik. Ya, kita akan mendengar doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Octaviani. Silakan.
Oke, mari kita satukan hati kita. Kita mau bersyafaat pada siang hari ini. Kita mau menyatukan segala doa-doa pokok kita di dalam satu nama dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat hidup kita. Bapak, terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di ruangan Zoom ini ya Tuhan, yang boleh terus Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, memberi makan roh jiwa kami ya Tuhan, dengan firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Rudi Bangun ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diteguhkan kembali, kami diingatkan kembali Tuhan, untuk bagaimana kami mempersiapkan ya Tuhan, untuk kami pulang ke rumah Bapa di sorga, untuk bagaimana purpose tujuan hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan sampai hari kesudahan kami kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman pada siang hari ini untuk Bapak Rudi Bangun, untuk seluruh keluarga yang ada, rumah tangga yang ada ya Tuhan, usaha pekerjaan yang ada ya Tuhan, dimanapun beliau boleh berada ya Tuhan. Engkau yang cukupkan, Engkau yang perlukan segala kebutuhan beliau ya Tuhan, dan apapun yang menjadi doa-doa pokok beliau saat ini ya Tuhan, Engkau yang turun tangan untuk menggenapinya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun beliau boleh berada ya Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Kami juga mau bawa terus ya Tuhan, terang eklesia ministry ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga memberkati, melepaskan berkat untuk pemimpin kami ya Tuhan, yang telah Kau tetapkan di dalam terang eklesia ministry ini ya Tuhan, yaitu hamba-Mu Bapak Ferdinand Huta Barat ya Tuhan, bersama keluarga yang ada ya Tuhan, rumah tangga yang ada ya Tuhan, usaha pekerjaan yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini terus dibawa naik menjadi kepala ya Tuhan, terus menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan, dan tidak turun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, beliau akan Kau pakai lebih lagi ya Tuhan, di dalam hikmat marifat yang Kau curahkan di dalam pikiran benaknya ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang-orang yang sedang mengikuti di Zoom ini, di Friday service ini ya Tuhan, juga dalam mereka yang sedang menonton live streaming saat ini ya Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan, mengurapi senantiasa setiap kami anak-anak-Mu yang rindu dan haus lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Kau tambah-tambahkan segala apa yang menjadi keperluan kami, yang menjadi doa-doa pokok keluarga kami ya Tuhan, pergumulan hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang turun tangan ya Tuhan, mengurapi, membuka jalan setiap apa yang kami perlukan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang dapat diandalkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk siaran radio RCK besok pagi ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dikumandangkan ya Tuhan, melalui siaran radio RCK ini ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa lebih dijumpai, dijamah oleh kuasa Roh Kudus melalui apa yang mereka dengar dalam siaran besok pagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu yang tidak berkesudahan mengalir untuk setiap mereka yang mendengar siaran RCK ya Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang besok melakukan siaran ya Tuhan. Kau urapi lebih lagi ya Tuhan, agar mereka menjadi perpanjangan lidah kasih-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan setiap hati yang mendengarkan siaran radio besok pagi ya Tuhan. Kami juga mau bawa ya Tuhan untuk setiap orang-orang, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mungkin menonton live streaming ini ya Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, entah itu karena bencana ya Tuhan, entah karena musibah, karena sakit penyakit Tuhan, atau pemutusan pekerjaan secara sepihak Tuhan. Kami mau bawa dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus saat ini. Biarlah jamahan oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Setiap kami saat ini yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan, mengalir kuasa Allah di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima ya Tuhan penggenapan janji-Mu ya Tuhan, dan kami boleh menerima mujizat kesempatan yang baru ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang produktif ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengusaha ya Tuhan, baik itu pembisnis Tuhan, baik usaha UMKM ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan merasa kesulitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Kami minta Engkau campur tangan Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan. Kami minta agar perekonomian di bangsa ini Tuhan dibangkitkan Tuhan oleh kuasa darah-Mu Yesus, agar seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan boleh menerima perkenanan-Mu, dan kami boleh hidup dengan makmur karena ada Allah yang
yang senantiasa mengurapi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak terlepas dari semua ini kami juga mau melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Shalom Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia ada di dalam jangkauan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kaki Dian ada di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya api kemuliaan-Mu akan dicurahkan untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari presiden sampai jajaran yang paling bawah ya Tuhan. Kami minta pemerintah yang takut akan Engkau ya Tuhan. Perekonomian yang makin besar ya Tuhan. Indonesia akan menjadi negara trade center untuk bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan maju di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan seluruh rakyatnya Tuhan mengalami keadilan, kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu semua doa-doa pokok pribadi kami pada saat ini ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami sudah menerimanya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau sempurnakan doa kami siang hari ini dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Andreas. Mari kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita berpisah, sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita akan menerima berkat secara khusus dari Bapa di sorga. Mari arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, sinar kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, berkat dari Bapa Allah, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai siang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menjemput saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Dan biarlah kita didapatinya di awan-awan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah Friday service selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kita semua. Mari berikan senyum. Kalau kita berfoto bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Rudi. Bangun ya, puji Tuhan ya, sudah memberkati kita. Terima kasih kita semua. Ada Bang Laban ini hadir ya, puji Tuhan Bang. Ya, hadir ya. Berkati semua. Pamit. Oke. Shalom.